Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di proyek kali ini kita akan menulis cerita tentang makanan khas daerah. Di proyek 6 ini tugas kalian adalah menulis cerita tentang makanan khas daerah. Berikut ini adalah contoh makanan khas daerah. Gado-gado adalah salah satu makanan khas Jakarta. Rujak cingur adalah salah satu makanan khas dari Surabaya. Soto adalah salah satu makanan khas Lamongan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat menuliskan cerita tentang kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, agar kalian dapat mengetahui makanan khas daerah di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna, menciptakan segala makhluknya yang berbeda-beda, dari yang kulitnya putih sampai hitam, yang berbahasa halus sampai kasar. Semuanya menyimpan hikmah tersendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 22. Pilih salah satu makanan khas daerah. Kemudian tuliskan cerita tentang makanan khas daerah yang kalian pilih sesuai kreasi kalian masing-masing. Selanjutnya kalian foto hasil cerita dan makanannya lalu kirim ke Ustadzah via WA. Setelah kalian menulis cerita makanan khas daerah, Ustadzah akan menjelaskan keberagaman sosial budaya masyarakat. Keberagaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. jenis-jenis keberagaman sosial budaya antara lain: 1. Keberagaman suku bangsa. Contohnya, suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, dan lain-lain. Yang kedua, keberagaman bahasa. Misalnya, bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta, dan lain-lain. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Misalnya, rumah Bolon dari Sumatera Utara, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Joglo dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur, rumah Bentang dari Kalimantan Tengah. Yang keempat, keragaman makanan khas daerah. Misalnya, rendang dari Sumatera Barat, pika Ambon dari Sumatera Utara, seruit Lampung dari Lampung, kerak telur dari Jakarta, dan lain-lain. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang makanan khas daerah. Dalam makanan mengandung gizi yang diperlukan tubuh agar dapat memelihara kesehatan organ peredaran darah kita. Apa itu organ peredaran darah?
Organ peredaran darah manusia adalah organ-organ yang berfungsi mengedarkan darah yang ada dalam tubuh manusia. Organ peredaran darah yang pertama adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah yang kedua adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah, sehingga darah dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah yang ketiga adalah pembuluh darah. Darah tidak dapat dialirkan tanpa pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Pembuluh darah vena atau balik adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, yang pertama berolahraga 30 menit setiap hari. Yang kedua, jauhi rokok. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi yang baik untuk jantung. Sekarang kita akan belajar membuat pantun tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, Ustadzah akan menjelaskan tentang pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama yang juga disebut sebagai puisi lama. Berikut ini adalah contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar hati bahagia. Dari pantun di atas, kita bisa mengetahui ciri-cirinya yaitu 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris berisi atas 8-12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jenis-jenis pantun. 1. Berdasarkan usia sasaran pendengarnya. Pantun dibagi menjadi pantun anak-anak, pantun anak muda, dan pantun orang tua. 2. Berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun agama. Anak-anak, tugas kalian di proyek 6 ini adalah menulis cerita tentang makanan khas daerah. Selamat berkreasi. Setelah kalian melihat video Ustadzah ini, tuliskan 3 hal yang sudah kalian pelajari. Kemudian, tuliskan 2 hal yang ingin kalian ketahui dan 1 hal yang ingin kalian lakukan. Sekian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.